Masya Allah, Ustaz. Assalamualaikum. Gimana Halo, tuh? ketemu lagi. Alhamdulillah sehat. Buat teman-teman jangan bosan-bosannya ketemu dengan kami, Ustaz Wahab dan Anak Teguh Hidayah. Alhamdulillah. Capek kayaknya antum. Kelihatan capek. Tapi memang saking serunya, Ustaz. Sampai bagaimana melihat perkembangan pendidikan anak, khususnya kedisiplinan yang lagi rame di Jawa Barat. KDM yang lagi rame hari ini tentang KDM sebenarnya, bagaimana KDM mengamankan orang-orang yang disiplin atau indisipliner, yang gak disiplin, kemudian disiplinkannya di mana, di barak militer. Bahkan ada isu ngapain ke barak militer, udah ke pesantren aja. Tapi dalam waktu bersamaan justru yang kemudian di pesantren ke barak militer memang seru ya. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Bagaimana tentang di sini masih diobrolan lagi seputar pesantren dan sekolah. Tentu ada kaitannya dengan kedisiplinan. Ustadz, hari ini di kasus KDM itu juga ternyata banyak emak-emak sendiri yang single fighter, dia membangun karakter anaknya tanpa ayah. Ini seberapa dampak terhadap kedisiplinan tanpa figur seorang ayah, dan seberapa penting sih kehadiran ayah ketika anak tidak ada. Nah itu, namun yang saya pertanyakan di sini konteksnya ayah jauh, tapi memang sebenarnya keluarga masih utuh. Karena memang kerja jauh ya. Kadang dia juga suami akhir pekan, atau mungkin suami 2 pekan, 2 pekan, atau memang kena ayahnya nggak ada. Benar-benar nggak tanggung jawab, Ustaz. Bagaimana pandangan antum, Ustaz, tentang dampak dan peran penting seorang ayah, Ustaz? Iya, Masya Allah, ini pernah ya di status Ana nih like-nya sampai 5.000 lebih ya. Ya benar, Ustaz, benar. 5.000 lebih, 1.600 share, 650 komen Pak Widi ya. Iya. Coba itu gimana, ini menarik nih. Iya, memang betul ya. Sekarang ini apalagi sekarang lagi digembar-gemborkan tentang pola didik fatherless gitu. Jadi nggak ada ayah gitu seolah-olah. Nah, ini kan ada 2 macam, betul ya. Tadi yang betul-betul ayahnya meninggal, betul, dan yang ayahnya ada tapi harus melakukan hal lain, bekerja, atau ada lagi yang ketiga, nggak bertanggung jawab. Nah, itu bener, bener. Tiga itu ya. Jadi menarik ini. Gini, itu kan nggak bisa jadi pilihan seorang anak. Anak nggak bisa milih dong lahir dari siapa. Anak nggak bisa milih dong, saya nggak mau yatim gitu. Nggak ya bisa. Kan? Nggak bisa. Makanya gini, bagi keluarga itu ayah misalkan dikatakan yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, ya secara umum betul, karena ayatnya itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan buat laki-laki tuh. Betul. Dia jaga diri dia dan keluarganya dari api neraka. Betul. Ya kan? Kata Syekhul Islam, ya, alimuhum wa adibuhum, atau Ibnu Katsir juga mengatakan alimuhum wa adibuhum. Pengertian itu, ajari mereka dan didik dengan adab bagi mereka. Nah, konteks ketika ayah yang meninggal, tapi banyak juga yang berhasil. Banyak anak yatim justru berhasil. Rasulullah anak yatim. Clear. Ya, kemudian Imam Bukhari anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Banyak sekali lah. Artinya ini konteksnya konteks anak yatim. Betul. Ya. Betul. Konteks anak yatim banyak berhasil. Kemudian yang bapaknya pergi, yang sosok kehadiran ayah juga tidak ada, juga banyak juga yang berhasil. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pergi. Beliau mengatakan, diabadikan dalam Al-Qur'an, doa beliau di balik bukit, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Masya Allah tuh. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga nih, nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah posisi ada tapi weekendan. Suami akhir pekan. Bahkan Pak Widi nih akhir pekan nggak nih? Nggak ya. 3 pekan, 1 bulan bahkan, atau di luar negeri 3 bulan sekali pulang. Atau yang di pertambangan 20 hari kerja, 10 hari libur. Macam-macam kan itu ya. Betul. Berarti sosok ayah kurang dong di sini. Kemudian juga yang tadi yang meninggalkan. Nah, ini meninggalkan ya. Yang meninggalkan ini yang bermasalah. Artinya gini, kalaupun harus terjadi perceraian, alhamdulillah gitu ya. Kemudian harus berpisah. Seorang ayah ini nggak bisa lepas tanggung jawab, kemudian seolah-olah tidak memiliki anak gitu. Ya, betul. Ada gitu ya. Betul.
Kalau memang keputusan pengadilan hak asuh kepada ibu, patuhi. Lalu kemudian, tapi sebenarnya Islam sudah mengatur anak yang belum balik itu kepada ibu, gitu ya. Kemudian anak yang sudah balik itu justru ke ayahnya, gitu. Dan memang seharusnya nafkah itu baik belum ataupun sudah balik ya tanggung jawab ayah. Tapi realitanya banyak karena sakit hati. Ini betul. Kan jadi di luar akal dan hati nurani manusia. Ya, sakit hati, semua orang pernah sakit hati. Tapi kan tanggung jawab itu nggak bisa hilang gara-gara sakit hati doang. Gitu laki-laki sakit hati. Laki-laki sakit hati. Ya udah, laki-laki itu tanggung jawab sampai akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Betul. Iya, dinafkahi sampai selesai gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih, tadi pertanyaannya yang nomor 3 aja, Tat. Iya. Ini menarik sih kayaknya. Figur ayah terhadap keberhasilan mendidik. Dampaknya nggak ada. Tapi konteks kedisiplinan loh, Tat. Iya. Tidak ada ayah, bagaimana ibu seorang diri mendidik anak-anaknya. Oke, seorang ibu harus paham juga bahwa Nabi pernah mengatakan warajulu mas'ulun fi baiti ahlihi au ala baiti ahlihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum. Sama. Jadi kalau ada gembar-gembor, pendidikan itu mutlak ayahnya. Ibu itu bergantung, ya salah. Kedua-duanya melakukan tugas, berperan. Nah, bagaimana kalau tidak ada ayah? Sekarang ada ayah dulu deh. Ada ayah. Ayah itu pembuat visi dan misi keluarga. Ibu itu yang menjalankan. Kalau ibu nggak mampu buat programnya, program kerjanya ibaratnya, ayah membantu membuatkan program kerja. Tetap yang menjalankan tuh ibu. Kenapa ibu? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu kerja tugasnya, mencari nafkah, itu utama pokok. Kalau itu sudah dipenuhi, maka perempuan membantu suaminya untuk menjaga anaknya. Kan tadi ya, fi baiti ba'liha wa waladiha. Dia jaga tuh anak-anaknya di rumah. Nah, maka di sini peran seorang istri ketika ayahnya tadi kerjanya suami akhir bulan atau memang sudah meninggal qadarullah, dia harus memahami bahwa dia adalah al-ummu madrasatun in a'dataha a'data, ya. Jadi seorang ibu itu madrasah yang paling pertama bagi anaknya. Jadi dia tetap fokus dong, komit bahwa pendidikan itu nggak main-main. Nggak bisa dia beralasan nggak ada suaminya meninggal, ya. Kemudian suaminya jarang pulang atau bercerai. Kemudian yang terakhir tuh malah naudzubillah tuh, anak ngeliat sedih banget tuh video. Gimana sih tuh? Ada anak. Jadi ini si laki-laki Pak Widi, dia itu menikahlah dengan orang lain. Istri pertamanya membawa anak, diserahkan ke istri yang keduanya tadi, istri barunya. Gitu, karena sudah entah udah bercerai atau belum, intinya sakit hati, anaknya dikasihkan ke istri kedua. Istri kedua diserahkan lagi. Jadi itu anak nangis. Jadi diturunin dari motor oleh istri pertama, lempar-lemparan anak. Allah, berkayak tenis meja. Anak ini nggak salah. Yang salah siapa? Nah, disinilah laki-laki juga tidak boleh berbuat seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kasus ini memberikan pelajaran bagi kita. Pertimbangkan baik-baik. Bercerai itu sangat-sangat membawa dampak yang mendalam. Khususnya terhadap kedisiplinan anak. Kedisiplinan anak itu terombang-ambing. Gitu. Kalau cuman perkara nggak ada figur ayah karena bekerja, meninggal dan lain-lain, clear. Tapi balik lagi nih kita nih. Kalau kenyataannya sudah begitu, sudahlah. Ibu ini kalau memang ayahnya sudah tidak bertanggung jawab, yakini bahwa dengan mengurus anaknya itu kan anaknya sendiri. Ayahnya misalnya memang sudahlah belum dapat hidayah, tidak bertanggung jawab, ibu merangkulnya karena memang anak itu lebih butuh kepada ibu, apalagi tadi belum balik tuh anaknya kecil tuh ya. Nah, itu ibu dengan dia berdoa kepada Allah, memohon kemudahan, insya Allah Allah mudahkan dengan usaha yang keras. Nah, bagaimana ibu mendidik tanpa ayah? Apa yang dilakukan oleh
Hajar istrinya Nabi Ibrahim lah yang harus ditiru. Oke, Tat. Seperti itu ya. Berarti artinya memang seorang ibu mau nggak mau dia harus berjuang. Tapi masalahnya adalah kelemahannya wanita adalah dia terbatas dengan ilmunya, terbatas dengan waktunya, saudara-saudara. Nah, ini apa nih strateginya tadi kalau tata antum tadi bagaimana kita belajar kepada Siti Hajar, langkah konkretnya bagi ibu-ibu saat ini dia ilmunya cuma sedikit. Strategi seperti apa? Sementara ya anak ya kadang nakalnya juga masya Allah susah. Tadi kan kita harus bedakan dulu ya. Misalnya ini konteks nomor 3, Tat. Konteks nomor 3 ya. Nomor 3. Konteks nomor 3 yang tidak ada sakit hatinya, ada dendamnya, ada dinamikanya gitu, Sat. Ya, bahwa fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini kan konteks ininya nih, solusi dalam Al-Qur'an itu. Solehnya dia, ketaatan dia kepada Allah, ya, dan dia menjaga diri, kehormatan dia ketika suaminya nggak ada. Konkret. Meskipun sudah suaminya kabur pergi apa, dia tetap menjaga kehormatan diri. Kalau belum menikah lagi ya, dia tetap jaga kehormatan diri. Itu solusi dari Al-Qur'an. Masya Allah. Soleh, dia tetap solehah. Iya. Jangan gara-gara sudah selesai rumah tangganya jadi nggak dia tolehah. Jadi tolehah, toleh sana sini. Iya. Gitu, toleh ya. dan sana dan sini jadi nggak karu-karuan. Jangan begitu. Dia kalau sudah takdir Allah demikian dan itu juga dari kesalahan banyak pihak harus terjadi, lalu kemudian dia harus fokus pada kesolehahannya. Dengan terus ikut ngaji, meningkatkan ibadahnya, menjaga makanannya. Kalau dulu mungkin dia nggak jaga, sekarang harus sudah lebih jaga yang halal-halal. Kemudian dia tutup auratnya dengan baik sebaik-baiknya. Dia jaga pergaulan, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang pasca sendiri tadi ya. Iya, pasca sendiri. Ini kan kita bicara yang ketiga kan. Dalam kondisi dia udah belum menikah lagi kan. Solehnya tadi soleh ya. Solehahnya itu harus dijaga. Qanitat, ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Dia jaga semua ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Hajar. Ini kan kalau kita cerita nih Nabi Ibrahim nih ya. Gimana? Nabi Ibrahim itu begitu dapat perintah, lalu kemudian ditanya sama Hajar, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Itu diam aja. Ditanya lagi, kamu meninggalkan kita di tempat yang nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada apa-apa nih. Gitu. Apakah ini perintah Allah? Ya. Nabi Ibrahim menjawab, iya. Konkret. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Keyakinan. Keyakinan. Kalau sudah terjadi perceraian misalnya tadi, sudah dan dia bisa gini, perceraian itu bisa jadi beda jalan. Suaminya dengan pola-pola yang nggak mau taat dengan agama. Cari nafkahnya juga tetap aja udah dibilangin berkali-kali tetap yang haram. Riba diterabas, menipu, suap, mencuri, menzolimi dan segala macam. Artinya konteksnya kesalahan dari suami dong. Ya maksiat lah intinya. Maksiat. Istri nggak mau yang begitu. Istri menasihati terus tapi akhirnya qadarullah harus berpisah. Gitu. Atau sebaliknya. Iya, sebaliknya. Nah, ketika istri yang memang susah diatur, lalu kemudian akhirnya dia bercerai juga tuh. Dia harus introspeksi, menyadari. Nah, intinya kan kalau roman-romannya nih cerita banyakan ya wanita yang didolimi gitu kan. Atau tadi begitu. Konteks yang ketiga Ustadz, mohon maaf tadi kesalahan karena suami maksiat, istrinya tanda kutip maksiat juga, atau tadi ada kesalahpahaman sehingga dicerai. Itu juga terjadi. Intinya ketika itu yang terjadi, introspeksi yang paling pertama. Bagi seorang istri introspeksi. Ini anak sudah ada di tangannya dia. Karena laki-laki itu ya tidak semua, tetapi kasusnya banyak terjadi. Kalau tidak menelantarkan kan tidak jadi persoalan gitu ya. Persoalannya cuma dicerainya. Ini kan yang kita bahas persoalannya mentelantarkannya. Sehingga ngaruh ke kedisiplinan anak. Anak akhirnya bingung, anak merasa kok saya begini. Itu orang tua saya anak. Gini, jangan pernah mengajarkan dan mendidik anak dendam pada ayahnya sendiri. Seburuk apapun perilaku ayahnya. Karena itu gak bermanfaat sama sekali. Tapi kenapa? Kebanyakan banyak. Ya, satu saat Allah punya kehendak ayahnya dapat hidayah, ayahnya juga ingin berbuat baik, jangan ditolak. Karena itu hak dia juga.
kewajiban dia yang kemarin tidak ditunaikan, itu Sahih. harus ketika ayahnya mulai sadar diterima dong. Jangan justru menghalangi orang berbuat baik karena sakit hati. Intinya gini, jangan namanya sakit hati menutupi akal sehat, pemahaman agama yang harus ditunaikan, dijalankan, dan juga rasionalitas sebagai seorang manusia yang bisa berpikir bagus, gitu kan. Jadi tadi gimana berarti soleh, taat. Nah, apa yang ketiga? Hafizat. Jangan sampai tolah-toleh tadi, fokus didik anak. Kalau harus mencari nafkah, maka tadi nafkah itu harus dicari sumber yang benar, yang tidak merendahkan diri dia. Berkah. Sehingga anak ini makan dari makanan yang halal, berkah. Ya, jadi percuma kita bicara teori apapun nih kita bicara pengen disiplin, pengen ini. Kalau itu nggak dijaga, ya, Ana yakin yang menerapkan teori segala macam nggak bisa menentang ini dalil. Konkret. Ya, karena bahwa orang tua perempuan yang tadi dikatakan dalam hadis dia juga mas'ulah, ya, bertanggung jawab terhadap anaknya dalam pendidikan juga ini, ya, maka kalau mau benar udah yang namanya sakit hati segala macam itu udahlah lupakan. Yang lebihlah yang berlalu saudara, ini masih terjebak dalam perasaan sehingga ngaruh ke pendidikan anak. Lanjut Pak Ustadz, menarik nih ngomongin ini. Kan jadi aneh dia berkutat sama sesuatu yang nggak perlu berlarut-larut. Fokus anak ini kalau jadi dan solehah atau soleh anaknya, yang beruntung siapa sih sebenarnya? Orang tuanya dapat doa dari anaknya. Tidak mengajarkan kebencian kepada ayahnya juga. Suatu saat ayahnya dapat hidayah karena doa anaknya, kemudian berkumpul kembali. Kan itu nggak mustahil. Nah, sekarang kita konteks teknisnya gimana gitu kan mungkin. Strategi dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan tadi waktu ya. Jadi ketika seorang akhwat atau seorang ibu harus bekerja sementara anaknya dengan siapa, maka cobalah berusaha berkomunikasi dengan keluarga suami. Betul. Bisa jadi memang suaminya aja yang bahadur bahasa antum itu, yang nggak konkret ya, yang bahasanya nggak konkret lah pokoknya sama keluarganya sendiri. Dikasih belen bahasa Inggrisnya ya. Nah, coba komunikasi dengan pihak keluarga suami, barangkali bisa membantu juga, ya kan? Usaha. Ketika tetap ya sudahlah, nggak usah juga terlalu berlarut-larut bersedih, kemudian menyesali kok nggak peduli juga nih keluarganya. Sudah tinggalkan. Kalau memang sudah diajak, ayolah bantu gitu ya. Kalau nggak mau juga, sudah keluarga sendiri, titip sama orang tua, atau cari tapi hati-hati. Mau paman kayak mau Pak D, tua atau Pak D gitu ya dalam orang Jawa, kemudian atau kakek gitu ya, nenek. Tapi lihat Rasulullah berhasil itu ada sosok figur laki-laki. Tetap butuh laki-laki di situ, jangan hanya dia sendirian perempuan atau dititipkan sama nenek juga perempuan sama perempuan. Butuh sosok laki-laki. Pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah begitu ayahnya meninggal, dia bersama kakek. Kemudian ibunya meninggal, dia bersama kakek gitu kan ya. Kan nggak bertemu lama itu ya. Aminah bersama Rasulullah SAW, ya, ibunda Rasulullah itu kemudian meninggal dan diasuh oleh kakek. Kakek meninggal, bergantian lagi ke paman. Jadi peran laki-laki itu ada ya. Ada. Sebelumnya di persusuan. Nah, inilah hikmah. Kalau orang mau belajar tentang parenting, pelajaran hidup Rasulullah ini dijadikan dasar. Ajib memang. Ajib itu memang ajib. Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad, Rasulullah dititipin tuh. Iya, betul. Disusuin, dijaga lingkungannya, bahasanya, keasriannya, tidak terpengaruh dengan hidup ke kota. 2 tahun tetap dia butuh sentuhan perempuan. Sentuhan memberi ASI ya 2 tahun itu penting. Lalu kemudian setelah 2 tahun maka harusnya kan dikembaliin. Tapi karena keberkahan terjadi di Bani Sa'ad, hewan-hewan susunya keluar semua pada besar badannya, gemuk-gemuk. Lalu kemudian ladang subur, tanaman berbuah semua, air berlimpah, susu-susu di hewan. Nggak mau dong. Wah, ini kalau Nabi Muhammad Israel bisa jadi nggak subur lagi nih. Cari alasan akhirnya. Sampai akhirnya subhanallah ya ketemu alasannya. Ada penyakit, nggak harus diserahkan, balikin lagi. Nah, dari sini
mengandung pembelajaran mendidik anak di awal-awal itu jaga persusuan, kemudian sentuhan laki-laki, ya kan, kemudian diajarkan kemandirian. Hikmahnya Rasulullah ditakdirkan oleh Allah itu menjadi yatim. Allah ingin mengajarkan kemandirian. Allah ingin mengajarkan kemandirian. Ya, diantaranya juga disuruh menggembala kambing. Dari kecil dapat upah. Ya, kuntu ar'aha ala qararin ya di ahli Mekkah. Ya, aku juga dulu gembala tuh kambing, dapat upah untuk penduduk Mekkah. Itu. Nah, kemudian untuk kemandirian berikutnya, seorang ibu yang single factor tadi, karena memang dia harus mencari nafkah. Nah, sehingga waktunya terbatas. Jangan melupakan komunikasi ya di sela-sela dia pulang ke rumahnya. Jangan disia-siakan. Pulang kerja capek, ajak anak komunikasi. Ya, meskipun kadang-kadang mungkin begitu pulang rumah berantakan, bikin kesel segala macam, main game terus misalnya ya. Ya udah, dia pulang, tetap nak, sudah makan belum? Nah, ini teknis nih, masuk ke teknis. Tanya sudah makan belum? Gimana tadi kegiatan kamu apa saja? Ajak ngomong dengan bicara berdua begini dengan nada yang lembut. Jangan datang langsung ngomel-ngomel. Jangan begitu datang langsung ajak, gimana nak udah makan? Kamu tadi sudah mandi belum? Tadi kamu sekolah gimana pelajaran? Ada yang susah nggak? Ada yang bisa mamah bantu atau bunda bantu? Jadi awali dengan menawarkan bantuan, bukan langsung begitu datang. Semua anak begitu orang tua datang ujuk-ujuk ngomel-ngomel pasti nggak nyaman. Tapi tawarkan bantuan, terus baru diajak ngobrol. Dengan begitu nanti anak terbiasa mendengarkan sesuatu yang baik. Nanti dia akan sadar juga, oh ibu saya sudah pontang-panting loh cari biaya buat saya. Siap, Ustaz. Baik, Ustaz. Artinya tadi banyak cara ya, sekalipun terbatas waktu, terbatas ilmu, sampai akhirnya berujung bagaimana cara membangun pola komunikasi dengan remaja. Betul. Yang relatif remaja teman-teman ya lagi nyari diri, lagi nakal-nakalnya, maka caranya tadi rangkul dulu, nak sudah makan belum ya. Oke, sip. Tat, agak mundur sedikit, apakah ada yang hilang kepribadian atau karakter anak ketika sosok lelaki tidak ada? Apakah ada yang hilang? Misalnya tidak ada secara fisik ataupun secara emosional atau dua-duanya. Karena contohnya lebih konkretnya, suami yang nomor 2 tadi dia memang kerja di luar kota, pulangnya 2 minggu sekali, bersentuhan dengan anak pun mungkin ya cuma sehari atau 2 hari 3 hari gitu. Apakah berpengaruh jika cukup via video call, telepon, ngasih nasihat via telepon, atau memang tidak sama sekali gitu, Tat? Gimana, Tat? Ya memang kendala laki-laki itu kan agak cuek ya, kurang. Nah, itu kebanyakan ya, kebanyakan laki-laki betul. Agak cuek gitu ya, kadang kurang peka yang gitu-gitu ya. Kalau memang tipe suaminya dia ini, si ibu ini suaminya agak cuek, dia yang harus ngalah dalam arti gini, ya coba dihubungi, terus biar bicara dengan anaknya, hubungi saja. Nah, kalau memang tipikal cuek kemudian dihubungi, mudah-mudahan tetap ngangkat ya dengan kesibukan apapun. Kalau belum ya sadari aja bahwa memang sedang dalam pekerjaan, terus di WA saja ya, atau nanti teleponnya, kasihan si ini anak kita nanyain gitu ya, biar nanti dia nelpon kalau sudah longgar. Jadi jangan langsung kemudian sakit hati mutung dan gak mau nelpon lagi gitu ya, janganlah. Nah kemudian kalau memang sudah berjalanlah lancar, telepon, video call segala macam, maka itu sebenarnya juga lumayan ya mengobati. Dengan ketika telepon itu ya menyampaikan nasihat, kemudian ajak obrol-obrol yang seru, misalnya tentang pekerjaan ayah begini loh, seru nih gitu. Tapi jangan menimbulkan rasa khawatir dengan misalnya pekerjaannya beresiko dan seterusnya. Terus yang berikutnya, ini yang penting nih, bahwa ketika nanti pulang libur, cuti dan semisalnya gitu ya, dapat jatah libur pulang, maka habiskan betul-betul waktu bersama anak. Selelah apapun, pengen istirahat seperti apapun, habiskan waktu, layani anak. Ya, dalam istilah pendidikan itu ada 3 macam tuh ya. Apa aja nih? Tahapan mendidik anak. Ya, jadi amir,
Asir gitu ya. Amir itu gini, anak usia 0 sampai 7 tahun harus kita jadikan sebagai amir. Udah seperti raja lah nih anak. Raja itu dalam arti ya sudah, minta ini minta itu ya penuhi saja, dalam konteks yang tidak melanggar syar'i ya. Aminkan saja ya. Aminkan saja gitu ya. Jadi dia jadi amir tuh ya, jadi emir ya, raja, bos gitu ya. Jadi buatlah anak ini betul-betul merasa nyaman, enjoy dengan ayahnya. Sosok ayah itu betul-betul hadir, misalnya membacakan cerita, membantu tugas-tugas di rumah gitu ya, berkreasi bersama anak, lalu kemudian jalan-jalan. Anak suka berenang, ayo diajak berenang. Anak suka makan ini dan itu, belikan makanan itu, kemudian makanannya, masak bareng sama anak itu ya. Intinya bangun bonding sekuat-kuatnya ketika di rumah, habisin waktu. Bahkan tidur bersama ayahnya saja. Gitu. Sama ayahnya hari ini pokoknya spesial, Dede sama Abi ya, atau Dede sama ayah ya, tidurnya sama ayah ya, biar nanti kalau pas ayah kerja, Dede kan sudah banyak waktunya sama ayah kayak gitu ya. Nah itu kemudian itu hal penting ya, jangan sampai pulang ke rumah sibuk dengan dirinya sendiri, main sama teman-temannya, kumpul sana kumpul sini, nongkrong, itu nggak ada gunanya. Sudah ya, harus dekat sama anaknya ketika dia liburan. Jadi sultan. Betul, si anak ini jadi amir ya, dan laib husabaan itu ya, diajak main banyak bersama anak-anaknya. Nah kemudian ketika di rumah pun kondisikan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang membuat ketidaknyamanan itu berefek pada ini bagi istrinya ya, menjaga sikap di depan suaminya gitu. Jangan sampai membuat bad mood bagi suami, karena kalau nanti suaminya bad mood, bubar semua tuh udah direncanakan juga. Ya, kadang-kadang kan perempuan gitu ya, kadang-kadang seperti kata Nabi gitu. Kata Nabi itu kan in ahsanta ilaiha dahran gitu ya. Bila kamu berbuat baik sepanjang tahun pada dia gitu, summa ra'at minka syai'an gitu, qalat gitu ya, lam taf'al khairan qattun gitu ya. Benar. Ya, kama qala Nabi gitu kan, kamu sudah berbuat baik banyak, satu aja hal kecil gara-gara harus hilang semua kebaikan. Janganlah dijaga, perempuan harus jaga, jangan suaminya bad mood itu bikin berantakan, nanti anak juga jadi merasa nggak enjoy, nggak nyaman gitu. Yang kedua apa tadi? Levelnya kan tadi jadi emir dulu. Yang keduanya apa tuh tahapan anak tadi? Adibhu ya. Adibhu sabaan. Jadi orang tua juga di sini mengajarkan nih, bapak atau ayah mengajarkan tentang setelah tadi bonding dengan kasih sayang gitu kan, rahimuna irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama gitu. Nah, jadi dasar kasih sayang ini adalah utama dalam mendidik anak ya, sehingga anak itu tidak perlulah dengan teriakan, dengan kekerasan, dengan makian, bentakan, ya, dengan santun, dengan kasih sayang. Kemudian anak juga perlu mulai itu ayahnya menanamkan kedisiplinan dengan jadwal dibuatkan, ayahnya nulis sendiri, nempelin, nah nanti kalau ini bangun jam segini ya, terus jam segini kamu bantu mama, kemudian sholat jangan terlambat, kemudian juga kalau ada tugas jam segini ya dikerjakan, kamu baca Al-Quran jam segini dan seterusnya. Buat jadwal rutin seperti itu. Benar-benar sedekat ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti pulang di rumah ayah belum menanamkan sesuatu. Tetap tanamkan hingga jadwal itu juga diterapkan dalam keseharian anak. Nah yang ketiga, apa tuh yang ketiga? Orang tua ayah ini juga menerapkan konsekuensi dan aturan. Kalau kamu melanggar gini nanti begini ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak disiplin, bangun kesiangan, berarti kamu nanti dikurangi tuh. Nggak boleh lagi kamu lihat kartun, nggak boleh, nanti ayah juga nggak mau lagi membawakan kamu ini gitu, konsekuensi. Jadi kamu ya berusaha dong, harus bisa disiplin, bantu mama, kan ayah jauh, kalau kamu sering buat sedih mama, ya mama kasihan capek ngurus kamu setiap hari. Ya ditanamkan gitu antara konsekuensi dan aturan ya. Nggak boleh main gadget atau game boleh sekian menit saja. Nah, kalau dia sampai melanggar, gamenya disita.
handphonenya sama sekali nggak dipakai. Ya, boleh. Langgar lagi, Dilarang. jual saja sudah. Gitu. Itu Langsung support dijual. ya. Oke, Stad. Oke, Stad. Mantap banget memang tadi ya. Ini kan dalam keadaan teman-teman kalau memang punya orang tua yang beruntung. Artinya sekalipun dia jauh, tapi pada saat pulang, Masya Allah dia totalitas terhadap anaknya. Sampai tadi tidur bareng, ngedidik, dan yang lainnya. Nah, masalahnya tadi kembali lagi ke yang nomor 3. Bagi yang sudah pisah, orang tuanya juga menelantarkan dan gak tanggung jawab. Ini yang agak repot. Nah, apakah ada nggak solusinya, Tat, dengan keterbatasan itu? Apakah dipesantrenkan atau mungkin banyak militer tadi seperti KDM atau seperti apa? Dan pertanyaan satu lagi, apakah peran guru ngaji, peran ustadz yang di pondok itu apakah bisa mengganti peran sebagai sosok ayah? Ya tadi ya, kalau ditanya sosok maka hadirkan paman, kakek atau siapapun yang memang betul-betul orang baik ya. Jadi jangan sembarang asal paman, asal om yang kemudian punya mental dan punya perilaku tidak baik. Enggak, tapi cari betul-betul yang orang ini dekat dengan Allah, sholatnya dijaga, hidupnya disiplin, tidak ngerokok. Ya penting itu. Karena nanti kalau ada kejadian juga, waktu itu ada dokter cerita ke saya, dua-duanya nih pasangan dokter. Yang suami dokter, yang istri dokter. Kemudian dia terpaksa harus tinggal bersama di rumah neneknya. Di situ ada kakak dari si istri atau kakak dari si ibu yang kelakuannya luar biasa, yang rokok, ya mabok, ya segala macam. Ucapannya melantur. Akhirnya anak ini ucapannya ngikut. Nah, akhirnya sadar, pindah rumah lah. Tapi dampak itu lama diobatinya. Maka jangan salah milih paman, milih om, milih Pak D, milih segala macam yang menjadi sosok figur ini betul-betul orang yang harus soleh dan disiplin, orang yang baik. Nah, kemudian yang kedua, ketika bekerja anak juga selalu ditanamkan. Nah, ibu bekerja demi kamu. Ini kan yang posisi ketiga ya, yang nggak ada ayahnya, ya, entah karena perceraian, entah karena ini ya perceraian ya mesti ya kan. Karena yang pertama tadi kan yatim, yang kedua weekendan atau bulanan, yang ketiga ini kan nggak ada sama sekali bercerai lah gitu ya. Sehingga tanamkan itu. Ibu sudah berusaha berjuang buat kamu, tolong kamu di rumah jaga diri. Kamu di rumah juga jangan sampai buat repot paman atau kakek atau siapapun, bibi di rumah jangan buat repot. Kamu harus kuat, kamu harus disiplin. Tanamkan yang begitu-begitu. Dengan tadi ya, yang namanya inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Wala yunza'u fi syai'in illa syanahu. Yang namanya lemah lembut, tutur kata yang baik, itu kalau dilakukan akan menghiasi, membuat baik semua hal. Kalau itu dihilangkan kelemah lembutan, rusak semuanya. Jadi kasar, jadi temperamen, jadi tantrum dan segala macam. Maka si ibu ketika mau bekerja, karena memang mau nggak mau sudah single factor sudah. Nah, tanamkan itu sebelum berangkat. Dan selama bekerja ibu jangan lupa doa ibu sangat dikabulkan sama Allah. Doa ibu buat anak ya. Doa ibu buat anak nih ya. Doa nih yang penting. Doa walid li waladi ya kan. Orang tua buat anaknya. Apalagi ini ibu sedang mencari nafkah. Ya, sedang betul-betul berjuang. Ya, padahal dia seorang perempuan. Doa jangan lupa dalam bekerja, dalam safarnya berjalan waktu bekerja itu juga mendoakan anaknya. Nah, kemudian juga ketika pulang lakukan lagi tadi, disentuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik, kemudian dilayani, meskipun capek memang tapi layani, sehingga anak ini lama kelamaan akan tersentuh dengan kebaikan orang tuanya, perjuangan orang tuanya, dan Allah kabulkan doa-doa dari ibunya. Kalau tadi mondok pesan gimana, Tat? Misalnya ibunya juga kerja, oke lah, clear teman-teman untuk setahun 2 tahun oke gitu, ngedidik anak dalam keadaan tadi sambil bekerja juga ngedidik juga, cuman kan akhirnya ada hal yang nggak terkontrol oleh orang tuanya. Meskipun katakanlah pamannya udah oke, kakeknya udah oke, tapi akhirnya si ibu memilih untuk pesantren. Pesantren tadi ada seorang guru ngajinya, ada ustadznya atau musyib. Apakah itu bisa mengganti peran ayah dalam kedisiplinan? Ya, itu lebih baik. Kalau memang anak ini tidak mendapatkan figur atau
usianya juga sudah layak untuk mondok lebih baik. Sudah layak ya? Sudah layak ya. Artinya bukan usia SD ya, karena saya termasuk yang tidak merekomendasikan anak itu dimondokkan sejak SD. Nah, karena dia harus puas dengan kasih sayang dulu dari orang tua. Nah, ketika memang anak ini sudah cukup umur untuk dipondokkan, itu lebih baik dipondokkan saja. Ya, kemudian nanti PR-nya bagaimana menjenguk, bagaimana ketika liburan. Menjenguk dan liburan harus dimanajemen dengan baik, harus direncanakan dengan baik. Jangan sampai nanti ketika menjenguk menimbulkan hal yang tidak baik, ketika pulang juga tidak baik gitu. Nah, antara di pondok atau tidak, tentu saya lebih memilih di pondok. Kenapa? Di pondok jauh lebih bisa mengkondisikan anak untuk tidak pegang gadget. Sedangkan di rumah tidak mungkin ya orang yang bisa mengawasi anak, walaupun sudah ditugasi oleh ibunya, kamu saya bayar sekian, terus menjaga anaknya dari gadget dan semua yang membahayakan dari segi mental, kemudian pikiran dan hati anaknya ini, ya agak susah ya. Yang jelas ketika ibu sudah memutuskan untuk bekerja, dia tetap harus berusaha tadi mendampingi anak di rumah di waktu sisa yang dia miliki. Berat ya Ustadz kalau pengen ngobrolin tadi, ibunya udah kerja, hasil karyanya juga buat bayar SPP atau buat bayar sekolah syahriahannya anak-anak di pesantren. Ketemu pun sudah katakanlah juga terbatas, harus manage waktu. Memang ngeri ya yang nomor 3 ini. Masya Allah Ustadz, boleh dong ada nggak motivasi ini buat ibu-ibu pejuang ini yang Masya Allah dia membesarkan anaknya dalam keadaan tanpa figur seorang ayah yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kata Nabi itu gini ya. Dinaran anfaqtahu fisabilillah wa dinaran anfaqtahu fi raqabatin wa dinaran tasaddaqta bihi alal miskin wa dinaran anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang diberikan di jalan Allah, 1 dinar yang diberikan kepada orang miskin, membebaskan budak gitu ya. Kemudian 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin, 1 dinar diberikan kepada keluarga kamu, yang paling besar pahalanya itu yang kamu berikan kepada keluarga kamu. Nah, jadikanlah ini motivasi ya, agar para single mom atau single factor atau single parent ini betul-betul meyakini bahwa perjuangan dia nggak ada yang sia-sia, Dan sebenarnya gini, kita hidup ketika memang sudah mendapatkan karunia anak itu, rasa syukur kita itu harusnya betul-betul luar biasa, karena memang anak ini yang nantinya akan menolong kita di akhirat kalau kita didik sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ini merasa berat terus nyerah, kemudian menyalahkan keadaan. Jangan. Anak ini semua ya titipan Allah, dan Allah menitipkan berarti Allah sedang mencintai hambanya. Allah sedang mencintai hambanya. Diberikan itu walaupun diberikan ujian, tapi pikirkanlah bahwa ujian itu untuk mendewasakan dan untuk mengangkat derajat. Yang kedua, ada 1 langkah dan kesempatan bagi orang yang dikaruniai anak untuk mendapatkan doa orang anak yang soleh. Bayangkan mereka yang tidak punya anak, dari mana doa itu ada? Kan gak dapat. Makanya seberat apapun punya anak, ya walaupun sudah bapaknya gak bertanggung jawab, ayolah jadi ibu yang kuat. Perjuangan ini gak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Dan perjuangan ini nantinya akan manis di akhir. Kita akan lihat nanti. Tapi sekali lagi disclaimer, bukan berarti motivasi ini mendorong perceraian. Siap. Jangan kemudian dijadikan dasar. Perceraian itu dampaknya besar. Betul. Selama masih bisa bersabar, berumah tangga. Kalau suaminya ya cuman salah-salah yang ecek-ecek, ya sudahlah dimaafin. Bagian dari dinamika itu ya. Kecuali suaminya tukang judi, penjual narkoba, enggak ngasih nafkah,
residivis yang terus-terusan nggak tobat-tobat, kemudian kekerasan berulang-ulang dengan fisik, ya sudahlah. Kalau nggak itu, maka maafkan saja kesalahannya. Kalau cuman kesalahannya kecil-kecil kayak ya orangnya kurang romantis, orangnya agak cuek, kurang perhatian, Kaku pemirsa. ya sudahlah. Maafkan lah yang begitu-begitu mah. Kecuali yang tadi yang besar-besar, dosa-dosa besar, pelaku kesyirikan, misalnya dia buka praktek perdukunan, kemudian melakukan iya, nerima jasa santet orang gitu kan. Nah, itu kan tinggalin karena itu udah dia sudah berbuat syirik kepada Allah gitu ya. Sholat itu Narkoba misalnya berbahaya buat siapapun gitu kan. Nah, jadi kalau cuman kesalahan kurang romantis, agak pelit misalnya, ya maafin lah. Pelit-pelit itu kadang gini loh, kadang dibilang pelit padahal belum tentu pelit. Dia itu sekarang sedang memikirkan sesuatu yang lebih penting, lebih besar. Contoh, padahal besok itu udah jelas tuh akan ada daftar ulang buat sekolah, gitu kan? Ya sudah, jadi dipermasalahkan. Intinya kasus yang ketiga ini yang ditinggal kabur oleh ayah, yang tadi saya sampaikan bukan disclaimer bahwa mendorong ayo ibu kuat jangan takut ditinggal suami, bukan. Oke, Tat, mantap Tat. Artinya gini Tat, berarti memang sangat penting ya niat dan ikhtiar buat seorang yang single fighter tadi, sekalipun mungkin dari hasilnya belum terlihat Tat. Tat, sangat berat ya perjuangan seorang tadi, kalau cerita itu emaknya kerja dan yang lainnya. Apa Tat doa dan harapan yang seharusnya mereka panjatkan di hari-hari itu Tat? Ya, yang pertama, hati ini kan berubah-ubah ya. Kadang-kadang dia merasa capek, lelah, akhirnya hati condong kepada keputusasaan. Betul. Hati condong kepada kenistapaan, sudah lelah, capek. Itu. Maka banyaklah berdoa bagi ibu-ibu yang demikian itu, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allah. Ya Allah yang membolak-bolakan hati, teguhkanlah hati ini dalam berbuat taat kepada Engkau. Sabit qulubana ala dinik, ya. Kuatkan hati ini kepada agamamu. Ya. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati-hati, tetapkanlah dan kuatkanlah hati ini dalam berbuat ketaatan. Oke, siap. Itu yang paling penting. Jadi karena memang mendidik ini perjalanan panjang, ibadah yang paling panjang. Setelah pernikahannya pendidikan, karena pernikahan selesai dengan meninggal. Pendidikan anak yang satu meninggal, ya tetap berjalan pendidikan anak itu. Ya, jadi anak ini amanah, dan kalau kita jaga amanah dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya, akan berbalas kebaikan. Maka na abuhuma salihah. Ingat kata Allah demikian, abinya dulu soleh, uminya dulu solehah, maka insya Allah anaknya juga akan jadi soleh dan solehah. Masya Allah. Itu kalau sungguh-sungguh mendidik anak. Ya di lika-liku ujian cobaan begini, mungkin di pesantren kan kemudian gak betah keluar, ayo Pak kuat-kuat, Pak kuat-kuat. Dalam arti misalnya anak ini kabur berkali-kali pun, ya ibu harus kuat. Itu kerjasama lagi dengan sekolahnya, dengan ustadznya di pesantren, telepon ustadz gimana, sarannya seperti apa. Nah ustadz pun harus betul-betul empati dengan yang begini-begini. Jangan, saya sedih ngelihat sebagian teman-teman mengelola lembaga pendidikan ini ego dan emosinya yang paling dikedepankan daripada tadi mencoba untuk sabar. Sabar, semua ada proses. Anak itu kan ditaruh di sana untuk dididik, bukan kemudian jadi pengen baiknya saja tapi tidak melakukan prosesnya. Gitu. Nah ini kerjasama, orang tuanya sabar, ustadznya juga sabar. Oke, Ustadz, baik Ustadz. Jadi artinya bahwa memang untuk menjadi anak yang disiplin, yang soleh itu tadi, khususnya buat yang nomor 3 tadi, single fighter tadi, itu memang lumayan sangat pelik lagi. Artinya butuh kesabaran yang super. Sekalipun pada akhirnya masuk pondok pesantren, ternyata ustadznya pun juga harus super. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah selesai di tema bagaimana tadi serba-serbi bagaimana menangani ya
remaja yang sudah mulai gede, anak yang sudah gede, tapi ternyata seorang bapak tidak hadir di pangkuannya, tidak hadir di depannya. Jadi semoga yang single factor hari ini sehat selalu, berkah selalu, dan paling penting semangat, dan jangan lupa dari menit ke menit berdoa sebagaimana tadi yang Ustadz doanya diajarkan Ustadz. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah di hari ini semoga banyak manfaat, banyak hikmah untuk pemirsa di podcast Roda Sepeda, obrolan daging seputar pesantren dan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, syukran. Assalamualaikum Ustadz. Akhir, masya Allah, warahmatullahi